Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu menu minuman receh kesukaan, yaitu susu kedelai aneka rasa. Receh karena bahan-bahannya itu mudah didapat dan anti gagal. Mau dinikmati dingin atau panas juga sama enaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, amazing, mantap banget dan bikin nagih ya. Pastinya juga cocok banget untuk ide usaha. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 500 gram kacang kedelai. Rendam kacang kedelai dengan secukupnya air. Waduh, John, tangannya siapa gila yuk? Wis. Aja segala kayak gue. Udah tolanan kok malah diopok-opok, John. Di apa-apa airnya di apa-apa, ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Wah, walah toyol maning, Jan. Merecoki boy ketwingi. Oke guys, ini direndam sekitar 6-8 jam ya, sampai kacang benar-benar empuk dan kulitnya itu mudah terkelupas. And 6 hours later. Nah, ini dia. Setelah direndam, selanjutnya buang kulit kacang dengan cara diremas-remas seperti ini. Pisahkan kulitnya. By the way, salah satu fungsi pengelupasan kulit ini adalah untuk mencegah hasil susu kedelai menjadi langu. Tuh lihat, ternyata lumayan banyak juga ya kulit yang harus dibuang. Dan ini setelah bebas dari kulit, selanjutnya dicuci bersih dan ditiriskan. Proses berikutnya, rebus kacang kedelai yang sudah dikupas dengan secukupnya air hingga mendidih. Fungsi perebusan ini adalah untuk menonaktifkan enzim penyebab bau langu sehingga bau langu pada susu kedelai bisa diminimalisir. Catat. Setelah mendidih, matikan api, kemudian bilas 1 kali lagi dan tiriskan seperti ini. Dan ini sudah bisa langsung kita blender hingga halus. Seperti biasa, saya menggunakan chopper andalan yang difungsikan sebagai blender dari Mito Chiba. Blender dengan sekitar 5 liter air. Airnya itu tidak sekaligus dicampurkan semuanya ya guys. Jadi takaran 5 liter itu digunakan secara berkala dan bertahap sesuai kapasitas blender yang kita gunakan. Dan ini kan saya blender ulang sampai 3 kali tuh. Jadi untuk tahap pertama itu saya menggunakan air sekitar 2 liter. Lalu hasilnya kita saring dengan menggunakan kain bersih. Dan ini saya menggunakan jilbab Paris warna putih yang masih baru.
Kemudian ampasnya itu saya blender lagi dengan menggunakan air sekitar 1,5 liter. Dan selanjutnya agar benar-benar maksimal, blender kembali dengan menggunakan 1,5 liter air. Jadi total air yang digunakan yaitu sekitar 5 liter. Nah, ini dia hasilnya. Terakhir, saring kembali ke dalam panci. Maaf ya, pancinya ini kurang besar. Aduh, jadi luber-luber deh hasilnya. Sementara untuk ampasnya ini sebaiknya jangan dibuang ya. Karena ampas kedelai ini itu bisa diolah menjadi aneka jenis makanan. Misalnya perkedel, bakwan, nugget, kerupuk, dan lain-lain. Berikutnya, siapkan bahan lainnya dan susu kedelai siap dieksekusi. Panaskan susu kedelai dengan menggunakan api kecil. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam halus, 1 lembar daun pandan yang sudah cukup tua, ikat simpul. Kemudian 300-350 gram gula pasir sesuai selera. Rebus dengan menggunakan api sedang agak kecil sambil terus diaduk agar tidak gosong dan susu kedelai tidak rawan pecah. Dan kalau sudah terlihat mendidih di pinggiran panci begini, itu langsung kita matikan apinya ya. Karena jika dibiarkan terlalu lama mendidih, maka susu kedelai rawan berubah menjadi adonan tahu. Catat. Dan jika kita menggunakan air galon yang sudah layak minum, biasanya itu malah cuma saya rebus asal sampai panas saja ya. Karena kan kedelainya itu tadi juga sudah matang, sebelumnya kan sudah direbus tuh. Selain itu juga jika dicicip rasa langu kedelainya itu sudah hilang, artinya susu kedelainya itu sudah matang dan tidak perlu dimasak lama-lama. Jadi tidak perlu menunggu mendidih ya. Karena jika dibiarkan sampai mendidih, justru malah susu kedelainya itu jadi rawan pecah. Catat. Nah, ini dia. Setelah kompor dimatikan, ini kita biarkan hingga agak dingin. Selanjutnya, bagi susu kedelai sesuai selera. Dan tambahkan perisa makanan dengan rasa dan warna sesuai selera. Ini saya menggunakan perisa dari Golden Brown dengan aneka rasa dan warna. Atau jika mau dijual versi ekonomis, untuk harga yang lebih terjangkau, kita bisa menggunakan perisa jenis pasta seperti ini. Nah, ini ada rasa red velvet, rasa coklat, dan sisanya saya biarkan original. Kapan hari saya bikin 2 kali resep ini juga saya tambahkan perisa aneka rasa ya. Jadi silahkan ditambah rasa dan warna sesuai selera. Satu resep ini itu jadi sekitar 5,2 liter susu kedelai. Jadi jika dibungkus dengan takaran 200 ml menggunakan plastik ukuran 7 x 10 cm begini, itu jadi sekitar 26 buah per satu resep. Nah, untuk harga jualnya itu sendiri bisa sekitar 2.000 sampai 2.500 rupiah per satu bungkus. Atau
kalau mau dijual dengan harga 1.000 sampai 1.500 rupiah, maka kemas susu kedelai dengan takaran 150 ml per satu bungkus. Karena ini kan lumayan kental tuh susunya. Jadi kapan hari itu saya lihat ada yang jual dengan harga sangat murah, yaitu sekitar 500 sampai 800 rupiah per 150 ml. Ternyata air yang digunakan untuk tiap-tiap 500 gram kacang kedelai itu sekitar 7 sampai 8 liter. Wow. Pastinya hasilnya juga jadi sangat encer dan kurang nikmat. Tuh, kapan hari itu saya bikin 2 resep juga bisa jadi banyak begini ya. Cuma ini kurang rapi karena dibungkusnya itu diikat dengan menggunakan karet gelang. Kalau misalnya mau lebih rapi lagi, kita bisa mengikat plastik dengan bantuan tali rafia seperti ini. Nah, lihat. Dengan begitu, tampilan susu kedelai yang kita buat bisa terlihat lebih ringkas dan cantik. Untuk cara mengikat plastik tanpa karet ini, tutorialnya itu sudah pernah saya bagikan sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. By the way, kalau misalnya mau dikemas botol begini juga boleh. Pastinya dengan dikemas botol seperti ini, harga jualnya juga jadi naik. Karena untuk biaya beli botolnya sendiri itu membutuhkan budget tambahan sekitar 750 sampai 1.250 rupiah per satu botol. Jadi susu kedelai dengan dikemas botol takaran 250 ml ini harga jualnya itu sekitar 5 sampai 6 ribu rupiah. Atau kalau mau dibuat lebih premium juga boleh. Untuk yang dikemas botol, penggunaan airnya itu dikurangi cukup sekitar 3 sampai 4 liter saja. Dengan begitu, susu kedelai yang dihasilkan juga bisa lebih kental lagi dan lebih mantap. Intinya sih, jika ingin berbisnis minuman seperti ini, pastikan dihitung dulu modalnya berapa, baru kita tentukan harganya. Oke guys. Karena tips dan trik seputar susu kedelai ini sudah saya jelaskan di proses pembuatan, jadi saya kira sudah cukup ya. So, demikian tadi cara membuat susu kedelai aneka warna ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, amazing.